keluar daripada hati-hati manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, hari ini mudah-mudahan kita dijaga sebagai manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Hadirin, kalau cerita Isra dan Mi'raj ini kejadiannya sebentar, rahmanya panjang. Nabi Muhammad SAW Isra Mi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kata ulama nggak sampai 1 jam, bahkan nggak sampai 5 menit. Ada mengatakan 2 menit 10 detik, 2 detik. Tidak lama. Acara yang kita ini yang lama. Padahal Nabi yang diberangkatkan oleh Allah, yang diisra Mi'rajkan sebentar saja. Tetapi dari sebentar ini luar biasa hikmah, pelajaran bagi kita yang luar biasa sekali. Apa pelajaran dan hikmah ini? Nabi Muhammad SAW di-Isra Mi'rajkan oleh Allah bersama malaikat Jibril, ini atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa malam yang istimewa, malam yang agung bagi Nabi Muhammad SAW adalah malam di mana beliau diangkat di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau malam yang agung bagi kita adalah malam di mana dilahirkannya Nabi Muhammad SAW, adalah malam yang agung bagi umat Nabi Muhammad SAW. Maka luar biasa sekali hari ini. Saya katakan tadi kalau cerita Isra Mi'raj cukup 2-3 jam, bahkan mungkin sampai subuh pun kita belum selesai. Tetapi acara-acara seperti ini bagus. Saya nggak mungkin lama-lama. Kenapa? Kalau terlalu lama, terlalu malam nanti tidurnya kebablas nggak sholat subuh. Nggak sholat subuh, ya kesiangan 7:30. Padahal acara Isra Mi'raj ini intinya adalah sholat. Ini sunnah, jangan jadi menggagalkan kewajiban, nggak boleh. Yang terpenting saya bacakan hikmah-hikmahnya saja. Mudah-mudahan sedikit tapi manfaat bagi kita semuanya. Amin Ya Rabbal. Allah tadi sudah berfirman, dibacakan oleh qori kita dari TNI tadi, luar biasa lagi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan. Saya stop dari ayat itu dulu, berhenti dulu. Subhanalladzi, Maha suci Allah. Yang Quran menulis yang bicara Allah. Tetapi Allah mengatakan Subhanalladzi, Maha suci Allah. Kata-kata subhan ini adalah kata-kata yang menakjubkan. Karena peristiwa ini peristiwa besar, bukan peristiwa kecil. Bahkan Nabi Muhammad ini di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala di luar hukumnya waktu. Mengapa saya katakan hukumnya waktu? Kalau diukur waktu dari Mekah ke Masjidil Aqsa lalu ke Sidratul Muntaha sampai ke arasnya Allah, perlu berapa bulan? Perlu berapa tahun untuk menembus langit yang tingginya tidak kita ketahui tingginya seberapa. Tetapi Nabi Muhammad waktu itu dikeluarkan oleh Allah daripada hukum waktu. Kalau kita beda, kita ini harus mengikuti hukum waktu. Maksudnya begini, Anda mungkin 1 jam lagi bubar, pulang, tidur. Ini hukum waktu. Besok jam 7 Anda siap-siap kerja. Kalau jam 7 Anda nggak siap kerja, jam 8 Anda terlambat. Karena Anda terikat oleh hukum waktu. Tetapi Nabi Muhammad ketika diisrakan, Allah mengambil hukum waktu tadi. Saya ibaratkan dan contohkan dari Syekh Ramadan Al-Ramadhani. Syekh Budi Al-Ramadhani mengatakan Nabi Muhammad ini diisrakan ini keluar dari waktu seperti apa? Seperti Shahibul Kahfi. Shahibul Kahfi itu ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. Tetapi mereka tidak sadar. Setelah bangun dari 309 tahun,
seakan-akan tidur cuma 1 jam atau 2 jam. Kalau 300 tahun, ya, kalau kita ini mungkin sudah jadi tengkorak di kuburan. Mungkin yang ganteng jadi jelek sudah. Kalau zaman itu mungkin umur para nabi-nabi atau umatnya Nabi lama-lama ratusan tahun, ribuan tahun. Nah, kalau mereka 309 tahun ditidurkan Allah dalam keadaan sadar, dalam keadaan mengikuti waktu, maka pasti mereka sudah tua semua. Tetapi karena hukum ditarik oleh Allah, maka mereka tidak terasa, seakan-akan tidur cuma 1 jam, 2 jam, tahu-tahu sudah 3 abad lebih. Begitu juga Isra dan Mi'raj. Luar biasa sekali. Tadi dikatakan Subhanalladzi, Maha Suci Allah, Asra, yang memperjalankan. Asra ini dalil bahwa Nabi Muhammad diundang oleh Allah, yang memperjalankan. Beda dengan yang datang sendiri. Ini dalil Asra ini yang memperjalankan Allah, berarti Allah mengundang Nabi Muhammad, memerintahkan Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril untuk di-Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi, Maha Suci Allah. Kenapa pakai Maha Suci? Allah sudah suci, Allah sudah besar. Tapi kata-kata Subhanallah ini, Subhan ini adalah kata ulama yugalu inda ta'ajjub. Kalau seseorang melihat hal yang besar, pasti bilang Subhanallah. Melihat bangunan yang mewah, yang indah, yang megah, atau gunung yang tinggi, yang bagus, pasti kita bilang Subhanallah. Saya pergampang saja. Nah, kita ini laki-laki sama perempuan yang hadir ya. Kalau laki-laki melihat perempuan yang cantik, pasti luar biasa ini cantik perempuan ini. Udah Pak rambutnya panjang, matanya indah, pasti kita mengatakan Subhanallah. Gak mungkin A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan begitu? Ini laki-laki yang begitu. Kalau lihat perempuan, apalagi yang muda-muda yang belum kawin, baik yang sudah kawin pun begitu, kaget, takjub, wah ini cantik benar perempuan ini, badannya tinggi, semampai, wah cantik pokoknya. Maka mengatakan Subhanallah. Juga perempuan juga begitu. Melihat yang laki yang depan-depan kita ini ganteng-ganteng semuanya. Melihat Habib Husin yang ganteng, yang alim. Amin. Pasti mengatakan Subhanallah. Subhanallah. Gak mungkin bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Marah Habib Husin. Benar gak? Betul. Jadi Subhanallah ini, Subhanallah inda ta'ajjub, kata-kata yang menakjubkan, kata-kata yang mengherankan. Kenapa? Karena Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang menakjubkan, yang mengherankan, yang tidak perlu dipakai akal pikiran. Kalau pakai akal pikiran bahaya. Kok bisa Nabi Muhammad sampai ke langit ke-7 secepat itu? Bahaya Anda Pak. Jangan-jangan Anda mendekati kekafiran. Peristiwa seperti ini harus diterima dengan keimanan. Gak usah pakai bagaimana, kok bisa, atau apapun itu, tidak perlu. Yang penting diterima acara ini dengan keimanan. Alhamdulillah kita semua datang di sini pasti meyakini Isra dan Mi'raj dengan keimanan kita. Mudah-mudahan Allah tambah kuatkan keimanan kita. Amin ya Rabbal. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Pelan-pelan ya Pak ya, Bu. Biar jelas Bu ya. Kalau cepat-cepat saya nggak bisa. Nanti bingung apa yang disampaikan Habib tadi. Kalau mau cepat, waduh, lupa saya. Mulai sudah barokah ya itu. Diaktihi. Mengapa Allah tidak mengatakan di Nabi? Karena Nabi Muhammad sudah jadi Nabi. Kok diaktihi? Hamba. Maka mereka para muhaddis, para alim ulama, mengapa bukan dipanggil Nabi-Nabi?
Dengan nabinya, kok dengan hambanya? Karena Nabi Muhammad SAW dinyatakan oleh Allah sebagai hamba yang taat. Loh, kita manusia juga, Beb. Kita juga hambanya Allah. Betul, benar, Anda hambanya Allah. Tetapi mohon maaf, kalau kita semua ini memang hambanya Allah, tapi masih banyak mengingkari atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Nabi Muhammad tidak pernah melanggar perintahnya Allah. Kalau kita banyak melanggar perintah Allah. Ya benar Abdul, tetapi Abdul yang nakal, yang meler. Kalau Nabi Muhammad tidak, maka pantas diabdihi dengan hambanya. Lailan di malam hari minal masjidil aqsa ila masjidil haram ila masjidil aqsa. Saya stop dulu. Nabi Muhammad itu